Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ai. Terima kasih Pak sudah menyediakan waktu untuk diskusi ini. Ya. Sebab permasalahan yang saya alami sudah sangat mengganggu pikiran Pak. Saya jadi nggak enak makan, terus juga karena kepikiran jadinya susah tidur. Oh ya Bu, sebelumnya saya minta maaf ya. Kemarin saya belum ada waktu ini untuk diskusi kita seperti sekarang ini karena memang ada kegiatan ya di lingkungan sekitar rumah di mana vaksinasi itu berjalan dan kebetulan yang meninjau langsung itu Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi gitu Bu. Jadi mohon maaf ya Bu. Alhamdulillah sekarang sudah bisa ada waktu, dan sebelum kita diskusi lebih lanjut, apa yang menjadi tujuan diskusi kita saat ini Bu? Ya, saya berharap melalui diskusi ini saya bisa menyelesaikan masalah antara saya dengan pengawas dan kepala sekolah karena kejadiannya itu pas acara supervisi kemarin, Pak. Baru supervisi kemarin ya. Mm-mm. Lalu apa sih Bu yang sebenarnya terjadi antara Ibu dengan pengawas, terus juga dengan kepala sekolah Bu? Bisa diceritakan ya Bu? Gini Pak, ceritanya kan kemarin itu ya, setelah acara supervisi oleh pengawas, tiba-tiba kepala sekolah memanggil saya ke ruangannya. Lalu beliau menegur saya setelah menerima laporan dari pengawas. Jadi menurut kepala sekolah, pengawas memberikan laporan bahwa saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Dan itu tidak benar menurut pengawas. Jika tidak menggunakan buku teks, kemungkinan besar materi yang disampaikan bisa melebar dan tidak sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Itu menurut pendapatnya pengawas. Kemudian kepala sekolah mengamini apa yang dilaporkan oleh pengawas. Karena menurut beliau, fungsi pembinaan di sekolah merupakan tanggung jawab kepala sekolah. Oleh karena itu, apa yang menjadi temuan dari pengawas harus ditindaklanjuti oleh guru dengan bimbingan dan pengawasan dari kepala sekolah. Begitu, Pak. Oh, begitu Bu ya. Saya coba mengambil kesimpulan ya Bu ya, berdasar laporan dari pengawas tadi gitu. Jadi kalau tidak menggunakan buku teks, menurut pengawas dikhawatirkan materi yang disampaikan itu bisa melebar gitu ya. Intinya keluar dari kurikulum yang berlaku gitu dikhawatirkan. Begitu ya menurut pengawas. Kalau menurut Ibu pribadi gitu Bu, Ibu pribadi gitu, apa yang disampaikan oleh pengawas tadi betul apa tidak itu Bu, menurut Ibu gitu? Atau mungkin ada pendapat yang lain? Kalau menurut saya, betul sih Pak, masuk akal juga alasan yang disampaikan oleh pengawas. Namun menurut saya, walaupun tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, bukan berarti saya tidak punya sumber belajar. Bukan berarti saya tidak mengacu pada kurikulum yang berlaku. Padahal waktu pelaksanaan supervisi sudah saya jelaskan, meskipun saya tidak menggunakan buku teks, sumber belajar yang saya gunakan tetap mengacu pada kurikulum saat ini. Terus terang, ini mengganggu pikiran saya. Kesannya saya salah, hanya karena saya tidak menggunakan buku teks saat mengajar. Padahal kan sumber belajar tidak hanya dari buku teks kan? Betul Bu, betul. Sumber belajar memang tidak hanya dari buku teks yang ada di sekolah aja. Melalui teknologi yang berkembang saat ini, kita bisa menggunakan berbagai sumber belajar yang tentunya disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Gitu. Dan pastinya yang menarik bagi siswa. Kalau boleh tahu Ibu, apakah setiap pembelajaran Ibu tidak pernah, ya Ibu saat mengajar itu apakah tidak pernah sama sekali menggunakan buku teks gitu Bu?
Tergantung sih, Pak. Jadi tergantung dari muatan materi yang sedang dibahas hari itu. Misalnya, saya juga sering kok pakai buku teks seperti buku siswa, buku guru, dan buku sumber Ya. belajar lainnya. Namun saya memang cenderung memilih menggunakan sumber belajar seperti video, gambar-gambar, audio, bahkan manusia juga bisa menjadi sumber belajar. Contohnya gini nih Pak nih, jadi Ya. pada materi kelas 6, tema 5, itu kan membahas tentang kewirausahaan. Ya. Nah, sumber belajar murid, ya langsung ke pelaku wirausaha. Ada yang belajar dari tukang bakso, pemilik warung, dan banyak lagi. Mereka belajar mulai dari penggunaan modal, menghitung omset, hingga menghitung laba bersih dan kegiatan wirausaha. Nah, melalui pembelajaran yang kontekstual tersebut, tentunya kan akan lebih menambah pemahaman materi murid kan? Ya, ya. Bahkan tidak hanya pengetahuan, tapi juga keterampilan yang didapatkan. Karena menurut saya, pada akhirnya murid-murid melaksanakan praktik wirausaha, mulai menentukan jenis usaha yang akan dilaksanakan, kemudian menghitung modal, membuat produk, menetapkan harga, kemudian mempromosikan, menjual, menghitung omset, sampai menghitung laba lebih. Jadi mereka bisa melakukan itu karena kan langsung praktek gitu, kan langsung melihat gitu. Wah, keren sekali pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Dan memang saya pernah membaca di tema 5 itu kan tentang kewirausahaan ya. Padahal kalau saya baca di buku teksnya, baik buku siswa ataupun buku guru, tidak ada kan perintah untuk belajar seperti itu langsung ke narasumbernya. Tidak ada seperti itu, tapi Ibu bisa berkreasi. Jadi, ya itu sangat keren lah, menurut saya sangat keren dan menginspirasi gitu. Lalu saat melaksanakan pembelajaran yang tadi ceritakan gitu, antusiasme dari murid-murid Ibu bagaimana Bu tentang materi kewirausahaan tadi? Alhamdulillah Pak, respon murid sangat positif. Pada saat refleksi dan evaluasi, semuanya antusias. Mereka menikmati pembelajaran. Kemudian orang tua murid pun sangat antusias. Malah beberapa ada yang mengirim WA pribadi ke saya mengatakan pembelajaran yang dilaksanakan bagus gitu. Mungkin mereka mendengar cerita dari anak-anaknya. Bahkan beberapa orang tua murid dengan bangga mengunggah kegiatan anaknya saat membuat produk hingga jualan ke medsos. Jadi tidak hanya murid sebetulnya, orang tua pun merasakan dampak positif dari pembelajaran. Coba kalau saya terpaku pada buku teks, baik buku siswa, buku guru, ataupun buku teks lain yang ada di sekolah, tidak akan ada kegiatan pembelajaran seperti yang tadi saya ceritakan. Saya setuju dengan yang Ibu sampaikan tadi, karena buku teks yang ada di sekolah hanya berisi kegiatan pembelajaran sesuai dengan keinginan yang buat buku kan. Nah, iya betul. Memang baik mengikuti skenario yang ada di buku guru gitu, tapi boleh juga kan membuat skenario sendiri gitu. Bedanya kalau yang tercantum di buku itu bersifat umum untuk semua anak-anak gitu, maksudnya untuk nggak terbatas apa aja untuk semua anak-anak gitu. Sedangkan skenario yang dibuat oleh guru tentunya kan sudah mengacu pada pemetaan kebutuhan belajar dari murid itu sendiri gitu. Mulai dari kesiapan belajar, mulai terus ada minat belajar, ada profil belajar. Tentunya guru sudah memiliki itu dan itu bisa diterapkan dalam skenario belajar, disesuaikan begitu. Nah, sekarang kembali ke permasalahan Ibu ya. Untuk menyelesaikan masalah Ibu dengan pengawas, dengan kepala sekolah, sampai saat ini gitu Bu, apa yang sudah Ibu lakukan gitu Bu?
Pada saat kepala sekolah menegur saya karena laporan dari pengawas itu, saya sudah menyampaikan pada kepala sekolah bahwa uh, tidak menggunakan buku teks saat mengajar bukan berarti saya tidak menggunakan sumber belajar. Nah, Ya. itu saja yang saya sampaikan ke kepala sekolah. Lalu bagaimana Bu tanggapan dari kepala sekolahnya? Ya, terkejut sih. Mungkin kok kesannya menentang begitu gitu, respon laporan dari pengawas sekolah. Jadi mungkin keinginan kepala sekolah saya menerima saja masukan dari pengawas, terus merasa bersalah, menyesal, dan kemudian melaksanakan arahan dari pengawas sekolah. Tapi kan saya tidak seperti itu. Apa yang saya sampaikan tentunya ada dasarnya. Saya nggak mau hanya iya saja, Pak, karena saya kan yang merasakan manfaat, apalagi orang tua murid dan anak-anak juga sangat suka dengan cara mengajar saya itu, gitu, walaupun tidak menggunakan buku sumber. Ya, alhamdulillah Bu ya. Betul kata Ibu, memang semuanya harus ada dasarnya gitu. Terus ada dasar, ada alasan, ada pertimbangan yang kuat tentunya gitu. Namun setelah yang Ibu sampaikan tadi gitu, apakah ada hal lain yang disampaikan kepada kepala sekolah? Ya, saya menjelaskan. Kebetulan kan kegiatan pembelajaran saat itu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Kemudian kalau di kegiatan pembelajaran lain, saya juga suka pakai buku teks, baik itu buku siswa, buku guru, atau buku lain yang disediakan sekolah. Bahkan kemudian saya juga menunjukkan RPP yang saya buat saat pembelajaran kemarin. Memang tidak menggunakan buku teks, tetapi saya menggunakan sumber belajar berupa video yang saya putar melalui LCD proyektor. Bahkan ketika saya tunjukkan PowerPoint yang saya gunakan saat pembelajaran, kepala sekolah saya terkesan karena dinilai menarik, sehingga menurut beliau tidak membosankan begitu. Wah, keren sekali Bu. Zaman sekarang memang keahlian menyusun presentasi yang menarik bagi murid itu sudah menjadi seperti kemampuan atau keahlian wajib untuk dikuasai oleh guru gitu. Terbayang kan bagaimana bosannya murid-murid kalau setiap hari menu belajarnya ya cuma dari buku teks gitu. Serasa kembali ke tahun 80-an gitu. Iya, betul. Selanjutnya, apakah Ibu memberikan penjelasan yang sama yang tadi Ibu sampaikan tuh kepada kepala sekolah ya? Apakah Ibu juga memberikan penjelasan yang sama seperti tadi kepada pengawas saat itu, Bu? Pada pengawas, Ya. saya tidak memberikan penjelasan tersebut ke pengawas karena pengawas kan mengamati seluruh pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian beliau juga memegang RPP pembelajaran. Memang beliau sempat menanyakan mengapa saya tidak menggunakan buku teks. Ya, secara spontan saya menjawab, meskipun tidak menggunakan buku teks, saya tetap mengacu pada kurikulum. Setelah itu, beliau tidak mengatakan sesuatu lagi kepada saya. Apakah itu yang membuat pengawas sekolah tersinggung ya? Karena jawaban yang saya sampaikan. Kalau melihat gestur tubuh ya dari pengawas, kira-kira gimana Bu? Senang dengan jawaban Ibu, apa justru sebaliknya gitu Bu? Ya, saya tidak memperhatikan dengan detail, Pak. Begitu saya sampaikan jawaban saya, kenapa kok saya tidak menggunakan buku teks gitu. Beliau langsung meninggalkan saya juga langsung kembali fokus ke murid-murid di kelas karena ya memang saya melanjutkan mengajar, memang sedang mengajar. Ya, Ibu langsung fokus kepada murid-murid ya. Bisa terbayang sih di pikiran saya bagaimana Ibu yang sedang fokus gitu, sedang fokus kepada murid-murid, lalu Ibu juga harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pengawas sambil terus berkonsentrasi tentunya dengan murid-murid di kelas. Coba Ibu ingat-ingat lagi gitu. Saat menjawab
pertanyaan dari pengawas, bagaimana nada dan intonasi Ibu saat itu? Saat pengawas mewawancarai saya, khususnya saat membahas buku teks, memang suasana kelas sedang riuh karena anak-anak berdiskusi kelompok. Saya sebetulnya tidak ingat bagaimana nada dan intonasi suara saat saya menjawab pertanyaan beliau. Tapi bisa jadi jawaban yang saya sampaikan terdengar ketus karena memang saya buru-buru menjawab. Soalnya kebetulan juga ada beberapa kelompok yang waktu itu bertanya kepada saya. Jadi ada murid yang ketika saya mengobrol dengan pengawas itu, tiba-tiba ada murid yang datang, dia bertanya tentang tugas kelompoknya. Jadi memang saya kurang fokus dengan pengawasnya. Sekarang begini Bu, kalau kondisinya dibalik ya Bu, Bu Ai sebagai pengawas sekolah gitu, lalu setelah menyampaikan masukan tentang buku teks tadi, apa kira-kira jawaban yang Ibu harapkan dari guru yang ditanya itu? Jawaban yang saya harapkan dari guru? Ya. Ya, pertama ya ucapan terima kasih karena telah melaksanakan supervisi terhadap kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan. Kedua, mengucapkan terima kasih atas koreksi yang diberikan. Kemudian selanjutnya menyampaikan alasan mengapa saya tidak menggunakan buku teks saat pembelajaran tersebut. Mungkin itu jawaban yang saya harapkan dari guru. Lalu apakah Bu Ai saat itu menjawab seperti yang barusan Ibu sampaikan kepada pengawas? Tidak, Pak. Jadi ya seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya langsung konsentrasi lagi ke kelas. Kemudian menjawab juga saya singkat-singkat saja. Kalau tidak menggunakan buku teks, bukan berarti tidak menyesuaikan dengan kurikulum. Jadi saya langsung bilang begitu. Jadi dengan singkat-singkat saja. Ya. Jadi Ibu di posisi pengawas sekolah mendapat jawaban singkat seperti tadi. Apa kesan yang Ibu tangkap dari penjelasan guru tersebut? Terus apa yang mungkin dirasakan oleh pengawas sekolah kira-kira? Kesannya bagaimana ya? Kok seperti tidak menghargai masukan orang lain gitu, Pak? Jawabannya seperti ngeles begitu ya? Kalau saya jadi pengawas sekolah ya mungkin saya sakit hati, kemudian tersinggung dengan jawaban yang disampaikan oleh guru. Soalnya ini kan permasalahannya lebih ke sopan santun ya. Kok kesannya gitu nggak sopan gitu, Pak. Nah, menurut Ibu saat ini permasalahan Ibu dengan pengawas sekolah disebabkan hanya karena Ibu tidak menggunakan buku teks saat pembelajaran atau karena pengawas sekolah tadi tersinggung dengan cara Ibu menjawab? Kira-kira yang mana? Oh iya, mungkin ada kemungkinan begitu ya Pak ya. Jadi sepertinya beliau tersinggung dengan jawaban saya. Tapi sebetulnya ya sepertinya begitu Pak. Jadi menurut saya beliau tersinggung mungkin dengan cara menjawab saya. Karena kesannya ya itu tadi mungkin saya kurang sopan, kurang menghargai masukan atau kritikan. Karena kalau cuma karena tidak menggunakan buku teks kan di RPP juga ada sumber lainnya ya. Terus kegiatan pembelajarannya juga kan diskusi. Jadi memang tidak perlu buku teks karena topik-topik diskusinya juga sudah disiapkan. Oh, jadi sepertinya karena itu ya Pak ya. Baiklah, permasalahannya menurut Ibu ya berasal dari cara Ibu menyampaikan jawaban gitu. Yang Ibu rasa tuh kurang sopan dan sebagainya. Padahal sebenarnya Ibu kan tidak bermaksud untuk membantah atau ngeles tadi kan? Iya, tidak. Hanya karena posisi Ibu yang harus fokus kembali mengajar sehingga komunikasi Ibu dengan pengawas sekolah menjadi kurang baik begitu.
Lalu apa yang perlu Bu Ai perbaiki dari cara komunikasi selama ini? Atau gampangnya lah komunikasi yang tepat pada kondisi seperti kemarin Ibu alami, begitu Bu? Kondisi ini sepertinya memang sering saya alami, Pak. Jadi ketika sedang berfokus pada murid di kelas, tiba-tiba harus berkomunikasi dengan rekan guru yang datang ke kelas untuk menanyakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu. Bisa jadi komunikasi saya jadi kurang baik dan mungkin juga menyinggung perasaan rekan guru tersebut. Hal yang perlu saya perbaiki dari cara komunikasi, khususnya jika dalam kondisi yang sama seperti tadi, ya saya akan minta waktu untuk menjawab pertanyaan. Waktu tersebut mungkin akan saya pergunakan untuk mengkondisikan murid terlebih dahulu. Kemudian saya juga mengatakan kepada murid bahwa saya harus berbicara dengan guru lain atau pengawas. Kemudian juga agar bisa berkonsentrasi dengan umpan balik pengawas. Saya juga perlu mempraktikkan teknik stop ini, Pak. Jadi sebelum menjawab pertanyaan dari pengawas, ya tujuannya untuk mengembalikan kesadaran saya secara penuh agar dapat berpikir jernih sehingga dapat berkomunikasi dengan baik. Ya, betul sekali Bu, saya setuju. Melalui teknik STOP atau stop tadi perlu dilakukan untuk saat-saat penting seperti itu, untuk mengembalikan kesadaran kita secara penuh agar dapat berkomunikasi dengan baik. Andaikan betul Bu, pengawas sekolah tadi tersinggung dengan cara Ibu menjawab pertanyaan karena mungkin dinilai tidak sopan, lalu beliau melaporkan hasil supervisi tersebut kepada kepala sekolah, gitu. Sehingga akhirnya Ibu ditegur tuh sama kepala sekolah. Nah, apa langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Tentunya fokus ke tujuan tadi ya, menyelesaikan masalah itu ya. Ya, jika memang betul pengawas sekolah tersinggung atas jawaban saya, ya tentunya saya perlu klarifikasi dan minta maaf kepada pengawas. Walau bagaimanapun tidak ada kesengajaan dari diri saya. Kemudian meskipun kepala sekolah sudah memahami mengapa saya tidak menggunakan buku teks, tetapi saya juga perlu klarifikasi lagi. Kemudian akan saya sampaikan bahwa ada kemungkinan pengawas tersinggung dengan jawaban yang saya berikan. Jadi selain klarifikasi dengan pengawas sekolah, saya juga perlu menyampaikan hal ini ke kepala sekolah. Bagus sekali rencana yang akan Ibu lakukan ya. Hal ini sepertinya belum pernah diungkapkan ke kepala sekolah ya. Jadi memang perlu disampaikan lagi permasalahan yang sebenarnya. Rencana Ibu nih, kapan akan melaksanakan tindakan yang Ibu sampaikan tadi? Klarifikasi dengan pengawas, juga dengan kepala sekolah gitu. Ya, secepatnya akan saya laksanakan, lebih cepat lebih baik, karena ini sudah benar-benar mengganggu pikiran saya, Pak. Insya Allah, lusa nanti saya akan bicara dengan kepala sekolah. Inginnya besok, tapi besok kepala sekolah ada acara rapat dinas dengan Bupati Bogor. Jadi setelah berbicara dengan kepala sekolah, tentunya saya akan menemui pengawas sekolah untuk minta maaf, kemudian klarifikasi terhadap jawaban yang saya berikan saat supervisi. Ya, saya berharap pengawas sekolah dapat menerima permintaan maaf saya, karena walau bagaimanapun beliau pengawas sekolah sangat saya nantikan bimbingan-bimbingan saat supervisi pembelajaran seperti kemarin. Semoga hubungan saya dengan pengawas sekolah dapat membaik ya Pak ya. Insya Allah Bu, Ibu sudah berbesar hati untuk mengakui kesalahan dan akan meminta maaf. Tentunya pengawas sekolah pun harapannya dapat berbesar hati juga untuk memaafkan Ibu gitu. Ya, amin. Terima kasih ya Pak ya. Ya, baiklah, menurut Ibu nih, siapa yang sekiranya bisa membantu Ibu dalam melaksanakan
rencana yang Ibu sampaikan tadi. Kalau misalkan ada, perannya sebagai apa gitu, Bu? Ya, untuk berbicara langsung dengan kepala sekolah, Hmm. saya bisa melaksanakannya sendiri. Kebetulan kan sebelumnya sudah ada komunikasi Hmm. antara saya dengan kepala sekolah. Namun untuk bertemu dengan pengawas sekolah, Hmm. saya ingin bersama kepala sekolah, kemudian saya berharap beliau juga dapat membantu saya dalam menyampaikan klarifikasi tersebut. Hmm. Kemudian sebagai kepala sekolah tentunya kan sudah memiliki banyak pengalaman, Hmm. baik dalam mengajar ataupun manajerial. Saya pribadi juga menanti masukan dari beliau, kepala Hmm. sekolah. Betul sekali, Bu. Kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, lalu didukung oleh stakeholder seperti pengawas sekolah, tentunya dapat menunjang keberhasilan sekolah dalam melaksanakan visi misi yang dicanangkan. Apabila ada permasalahan, maka memang secepatnya harus segera diselesaikan, tentunya dengan kepala dingin, dengan kekeluargaan, agar tidak sampai mengganggu keharmonisan dalam bekerja. Saya berharap permasalahan Ibu bisa segera terselesaikan ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berdiskusi? Alhamdulillah Pak, saya merasa lega karena sudah ada solusi tentang masalah yang saya hadapi. Ya, Terima kasih ya Pak telah menyediakan waktu untuk berdiskusi dengan saya. sama-sama Ibu, tetap semangat ya. Ya, makasih ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.